live malam hari ini bicara tentang apa aja sih? Aku review dulu ya. Secara garis besar hari ini IHSG agak-agak terdorong naik dikit. Kalau ke China nggak bisa nge-live. Iya juga. Bisa kok waktu itu pakai VPN dong. Tadi IHSG sempat turun, terus kemudian naik didorong oleh saham Papa PP yang akhirnya naik menguat ya. Hari ini market itu value-nya sebenarnya cuma 8,9 triliun rupiah aja. Di pasar reguler itu 7,95 triliun, BBRI, GoTo, BMRI. Terus di pasar negosiasi itu 948 miliar, itu ada MBMA 200 miliar, TLKM 102 miliar, dan MAPB 82 miliar. Siapa yang baru pertama kali dengar saham MAPB? MAPB itu pasti MAP Boga Adi Perkasa Tbk, nggak liquid sih. Jadi hari ini marketnya terbilang cukup sepi. Dan apa yang bikin market hari ini jadi agak-agak hijau tuh saham dari Pak Prabowo Pangestu yang mulai menguat lagi. Oke. Minggu lalu bilangnya nangkap pisau jatuh. Yang apa ya? Saham ini, saham Papa PP. Loh ya iya, nangkep pisau jatuh, orang yang beli bosnya sendiri. Tapi gini loh, kalau soal saham-saham Pak Prabowo Pangestu tuh M-Trade ada yang tradingin juga. Kita ada review trading. Tapi nggak semua ya, kita sangat memperhatikan likuiditasnya dan paling trading cepat aja. Itu buat internal M-Trade aja gitu. Kalian kalau nggak suka aku nge-review brand negatif, ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak harus suka, nggak harus setuju sama saya. Misalkan hari ini tadi ada yang buy on weakness, ternyata untung, ya silahkan aja. Tapi menurut aku kenaikan brand hari ini tuh tidak didorong oleh mekanisme pasar. Ya, jadi didorong oleh apa dong? Didorong oleh ya Pak Prabowo Pangestu beli sendiri. Terang-terangan beli sendiri, di mana ya ada bagusnya juga menunjukkan kepercayaan terhadap saham tersebut dari emiten, dari pemegang saham. Itu nggak salah dan itu bagus. Cuman kalau dilihat dari likuiditas keseluruhan ya kurang gitu loh. Jadi nggak usah bete ya kalau aku nggak mau beli brand gitu loh. Nih perhatikan. Ya, hari ini Pak PP 10 Juni 2024 itu ada transaksi sebesar 37.848.800 lembar saham atau 37.848.800 lembar saham senilai sekitar 223 miliaran gitu. Ya, jadi sekitar 223 miliar gitu ya. Nah, jadi gimana nih efeknya? Ya pastinya naik gitu. Aku turn off comment sebentar biar bisa fokus. Ya. Wait, bentar. Ya, jadi kalau diperhatikan ini naik sekitaran 9,92% di sini. Bentar ya. %, karena transaksi Pak PP doang. View aku gimana? Ya nggak tahu. Pak PP besok masih berniat beli lagi atau enggak. Jangan-jangan beliau punya duit banyak dan sebel nih di FCIN ADX terus. Bakalan dibeli lagi sampai nutup di 11.000 sih. That's amazing. Kalau sampai terjadi seperti itu, yang kalian perlu lakukan apa? Coba tulis di chat room. Kalau misalkan Pak PP beli-beli lagi gitu ya. Atau mungkin bukan Pak PP tapi investor lain ada beli saham brand ini. Balik lagi, coba lihat fundamentalnya. Investor gede masuk ke brand itu apakah karena fundamentalnya? Dengan valuation segede itu, likuiditasnya bagaimana? Pinter banget, Oe Jonathan.
kurangin posisi. Kalau ada yang punya, Pak PP ada borong, ada investor gede masuk, retail remah-remah rengginang, pakailah akal sehat, kurangin posisi, terutama buat kamu yang nyangkut-nyangkut di atas. Karena investor gede itu duit 200-300 miliar tuh kecil. Buat Pak PP duit segitu kecil, tapi duitmu kan berapa puluh juta, berapa ratus juta, buatmu mungkin udah gede gitu loh. Ya, jadi intinya itu aja sih. Masih dalam kategori FCA, kata Ayo Ijo, lebih baik dihindarin dulu. Kita fokus manage resiko. Yang menarik ada saham BRPT dan cuan. BRPT tuh kita nggak alergi sebenarnya. Kalau kita ngelihat dia nggak lagi overbought, overbought itu ketinggian ya. Jadi kalau nggak lagi overbought, ini ada retracement bagus. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ada FCA ya, brandnya nggak kena FCA. Ini BRPT ini pullbacknya bagus banget. Ini breakdown gara-gara dia kena FCA terus nih. Nah hari ini mantul lagi. Kita nggak ada entry di BRPT. Terus kita mau review cuan ya. Kita mau review cuan. Bentar, aku matiin dulu ininya. Ya, jadi cuan ini disclaimer banget. Kita bukan ngerekomen untuk teman-teman yang lagi ada di live. Karena tinggi banget resikonya. Ini untuk end trade, internal trading, kita ada trading cuan. Jadi ya kalau ada yang bilang, ih Elon mah sentimen sama saham PP, sebenarnya enggak loh. Kita tuh ngelihat berdasarkan teknikal dan likuiditas kalau fundamentalnya memang kurang. Kita ngelihat ada potensi upside sampai 9375 dengan warning resiko yang sangat tinggi gitu. Jadi resiko yang sangat tinggi. Kenapa? Karena selama brandnya masih di FCA, sebenarnya saham-saham lain dari grupnya Prayogo Pangestu masih bisa potensi kena. Jadi kita trading jangka pendek aja di cuan dan kita nggak ajak-ajakin kalian ya, gitu loh. Oke. Brand masih belum bisa dilihat transaksinya ya Miss. Kenapa? Masih FCA dalam full call auction. Simpelnya full call auction kalau aku membahasakan pakai bahasa yang membumi ya, auction atau lelang tertutup. Kalau di bid offer, transaction, online trading itu lelang terbuka gitu loh. Oke ya. Terus kemudian kita akan lihat TPIA gimana. Miss, lain kali bahas fungsi indikator dong. Itu di seminar setiap kalau bukan setiap sih. Kalau hari Sabtu kadang-kadang kita bikin seminar edukasi gitu. Kayak Sabtu kemarin udah pernah dibahas juga kan ya. Kita ada bahas seminar edukasi trading. Tapi kalau di live kayak gini aku bahas saham-saham, lebih ke saham-saham. Oke ya. Oke, TPIA gimana? Jangan ya. Ini termasuk yang overbought. Ya, jadi meskipun kita ada review buy untuk cuan, tapi TPIA ini lebih cenderung besar resikonya. Naiknya udah sangat tinggi dan dia bisa turun sampai ke 7.700. Nah, cuan sebenarnya sama juga. Waktu IPO itu dia juga udah naik tinggi banget dibandingkan dengan IPO-nya sampai sekarang. Tapi kita melihat yang menarik dari cuan ini ada consolidation yang dimana itu cukup bagus ya kalau ada konsolidasinya. Kayak ngebangun satu fondasi gitu loh. Jadi nggak yang naik terus. Bandingin sama brand. Kalau brand ini kenapa waktu itu sebelum masuk FCA kita juga nggak mau. Karena dia naik terus dan volumenya makin kecil. Kira-kira kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Nah, aku mau bahas saham apa lagi nih? Mau bahas GoTo, ya, terus mau bahas Big Banks, udah pasti dibahas. Consumer goods kita ada bahas juga, terus nanti aku akan Q&A di saham yang lainnya. Tapi sebelum aku lanjutkan, saham Pak PP kayaknya masih ada satu lagi. Ini DJ Daniel Jaya, Petro. Nah, Petro gimana ya? Petronya naik kencang. Ini juga termasuk yang naiknya agak-agak overbought ya. Overbought itu artinya kemahalan. Udah mulai kemahalan. Jadi kalau kalian ada nyangkut di Petro ya, ini tuh kesempatan kedua banget buat kalian kurangin posisi loh. Ini bukan waktunya untuk serakah loh.
Bisa jadi nggak sih dia sewaktu-waktu dimasukin ke FCA gitu? Wah, hanya bursa yang tahu nih. Bisa, ya. Ya, jadi bisa banget gitu loh. Jadi be very careful dengan Petro ya. Oke, ini banyak banget yang nanya Abah. Aku kasih selingan ya sebelum aku ke saham yang lainnya. Komoditi banyak juga yang nanya. Nanti aku akan bahas komoditi juga. Oke, Abah gimana? Ternyata saham kodenya Abah itu banyak sekali. Aku pakai filter Indonesia. Ayah, Mahaka Media, ayah di harga 23 ayah. Harga 23. Jadi let go aja lah ya. Let go. Mari. Abah. Gorengan kabeh. Sorry ya, emiten jangan tersinggung ya. Saya nggak lagi ngatain emitennya kok. Ini ngomongin likuiditas emitennya bisa jadi ke depan berkembang jadi bagus ya. Intinya sih kalau buat trading, investing enggak. Kalau ada yang punya, let go jadi uang sekolah. Oke? Ya. Miss mau nanya cara nutup sekuritas gimana ya? Soalnya dulu bikin atas nama kakak, sekarang pakai atas nama sendiri. Tinggal ditelepon aja brokernya. Itu bisa diambil atau pindah barang kalau beda nama pakai transaksi pasar negosiasi. Kalau atas nama sendiri tinggal pindah saham aja. Ya, Adi. Oke, BRPT udah dibahas belum ya? Udah. Aku mau bahas saham sektor komoditi dulu deh. Komoditi menarik. Aku mau review sektor coal atau batu bara. Newcastle Coal Futures masih turun, jadi dia breakdown dari uptrend lainnya. Terus ini udah mulai hijau dikit, tapi masih turun dalam arah sideways. Jadi kalau pakai line chart gini mulai kelihatan dia turunnya tuh ketahan di supportnya gitu. Jadi saham-saham coal ini nggak semuanya menarik, nggak semuanya bagus. Aku akan review beberapa ya. Ini UNTR-nya dia juga masih sideways, beberapa hari kemarin aktif tapi masih sideways, wait and see dulu aja. Terus ada Adaro kenapa turun? Harga batu baranya turun dan udah naik ketinggian sih. Kalau Adaro nih sebenarnya ada double tops gede. Cuan udah dibahas tadi ya, Prayogo Anton. UNTR Miss katanya ada temuan tambang emas baru di Medan dan akan dipegang oleh UNTR. Apakah benar? Dan dia juga ada diversifikasi di nikel. Tapi kalau berita-berita kayak gitu belum tercermin di price and volume ya, just wait and see dulu aja ya. Emas metal drop lumayan weekend kemarin. Kita review yuk emas dan metal. Tapi sebelumnya aku mau nge-review PTBA dulu deh, karena kemarin yang punya PTBA kayaknya lumayan banyak buat dividend investing. Supportnya 2470. Kalau ngelihat harga batu baranya belum rebound seperti ini, kayaknya bakalan bisa ketembus dikit deh di 2470 ini. Yang dividend investing, selama kalian investasi dividennya itu nggak kebanyakan porsinya, jadi masih dalam tahap yang normal-normal aja gitu, itu kalian nggak perlu panik, nggak perlu takut ya. Oke. UNTR ada tambang emas di Mandailing Natal. Fundamental cakep sih UNTR, dia anak usahanya Astra International, tapi tetap ngikutin harga komoditasnya juga. Oke, kita akan lihat Cielen BRPT potensi gimana ya. Masih ada yang nanya juga sama Papa PP, tadi aku udah bahas. Tunggu pantulan, kalau ada pantulan manfaatkan buat keluar ya. Ini benar-benar nggak bisa diprediksi. Kalau brand itu juga benar-benar nggak bisa diprediksi. Yang bisa diprediksi mungkin Pak PP sendiri yang tahu, karena Pak PP buyback tadi gitu. Jadi besok masih niat buyback atau nggak sih, kita nggak tahu. Oke ya. Tahap normal investing PTBA itu seberapa ya? Seberapa normalnya nominal yang digunakan untuk dividen investing, baik di PTBA ataupun yang lain? Normalnya adalah kalau saham itu jatuh
40% misalnya ya, karena dulu dividen yieldnya tuh sekitaran hampir 30, ada yang dapat 35%. Normalnya kalau dia jatuh sebesar dividen yieldnya dan ditambah sekitar 5%-an, itu kamu nggak sakit hati. Nah, berarti tuh angka yang kamu siap dengan risikonya gitu. Oke, lanjut Indi, saham sektor batu bara. Jadi aku ulangi sekali lagi, batu bara itu gerakannya cepat banget dan kamu harus ngamatin, nggak bisa ditinggal gitu loh, nggak bisa ditinggal. Kekecilan bajunya Miss, enggak sih, aku yang tambah gede aja kayaknya. Indi pas banget di support, wait and see dulu ya, kayaknya bakalan bisa potensi breakdown nih, wait and see dulu. Ya, kita review metals yuk, udah lama nggak nge-review metals. Nickel futures. Nickel futures. Oke, nickel futures ini jatuh banget weekend kemarin dan masih jatuh kan di weekend kemarin, tapi udah disupport. Jadi kita lihat apakah dia bisa mantul atau enggak. Kalau dia bisa mantul, kita bakalan watch lagi saham-saham dari sektor nikelnya. Inco apakah udah di area support? Last week banyak banget yang nanya apakah boleh beli atau enggak. Kita bilang wait and see dulu. Ini masih ada yang nanya di sini, di sebelah, BRPT aman nggak? Trading saham nggak ada yang aman sih. Tapi kalau trading saham yang kayak gitu, itu lebih nggak aman lagi gitu ya. Tapi biasanya yang nggak aman itu naiknya cepat, turunnya cepat juga. Intinya jangan buat pemula. Inco wait and see dulu sampai level 4220 sampai 4080 atau 4070-an. Jadi sampai 4070-an di sini. Baru dari area tersebut kita bisa swing trading lagi. Oke. Miss, Pak Pepe beli brand lagi. Iya, ada keterbukaan informasi tadi sekitar 37,8 jutaan lebih lembar saham. Total nilainya kalau nggak salah 223 miliar. Unilever, ada beberapa watchlist di M-Trade yang aku nggak bisa sebut karena faktor likuiditas, tapi ada beberapa yang aku bisa mention karena ya likuiditasnya cukup oke. Ya, ini contohnya Unilever, dia ada pattern bentuknya kayak pennant gitu, dan ini masih dekat dengan area supportnya. Unilever masih masuk ke watchlist kita. Kenapa? Karena di tanggal 21 sampai tanggal 27 Mei, 3 hari perdagangan berturut-turut, 21, 22, 27, ya itu 3 hari perdagangan berturut-turut, itu yang masuk investor gede. Jadi kita ngelihat juga siapa yang masuk. Kalau yang masuk giant, bener-bener giant ya, duitnya banyak, nanti dia masuk, terus kemudian ada retracement, dia akan bisa masuk lagi dan seterusnya. Oke ya, itu Unilever lagi boykot, jadi pada lepas nggak sih Ci? Kayaknya efek boykotnya udah kejadian beberapa bulan kemarin ya, udah turun banyak ya. Kadang-kadang kita kalau ngelihat berita doang, kadang bisa bias. Jadi efek boykotnya tuh udah beberapa bulan kemarin tuh udah turun, terus bottomnya terjadi di bulan April. Oke? Oke, terus kemudian kita akan lihat saham yang beberapa hari kemarin aktif. Ada saham apa? SMGR. SMGR. Oke, kok bisa tahu kalau ada buyback? Ya, ada keterbukaan informasi dari bursa. Oke, perhatikan di sini. Ini SMGR, hari ini masih naik dikit. Dan dia kena resisten yang sama seperti Jumat kemarin, 4090 SMGR ya. Di 4090, terus kemudian ada potensi bakalan retrace atau turun normal sejelek-jeleknya sampai 3490. Jadi kalau mau nawar pelit sekitaran 3490 atau 3500. Kalau mau nawar nggak begitu pelit itu di 3770, sekitaran 3770, oke? Itu SMGR.
Oke, terus INTP gimana kabar nih INTP? INTP M-Trade kapan hari sempat trading, cuannya lumayan, dan kita lagi nunggu retracement lagi. Jangka pendek kita masih ngehold, kita lagi nunggu retracement sekitaran 7.300. Jadi ini watchlist yang kita bisa pantau bareng-bareng ya. Oke. SMDR naik banyak nih, SMDR. Coba dong kalian cek yang udah bisa ngelihat likuiditas, menurut kalian SMDR likuiditasnya gimana? Kalau saham yang naik banyak sih sebenarnya banyak ya. Tapi kalau bicara tentang likuiditas, saham yang naik banyak dan likuiditasnya besar atau bid overnya gede, itu dikit gitu. Nah, artinya apa? Artinya gini, kalau bid overnya kecil-kecil, terus saham itu naik banyak, artinya dia tuh lagi yang ngegoreng itu duitnya nggak banyak. Kira-kira kayak gitu ya. Aku nggak ngomong SMDR digoreng siapa-siapa nggak, tapi aku ngomong aja kalau the money, smart money lah ya, bahasanya smart money behind the stocks itu kalau misalkan likuiditasnya kecil, bid overnya kecil, dia tuh smart money-nya duitnya nggak begitu banyak, kira-kira kayak gitu sih. Oke? Mari kita lihat. Ya, coba cek dong SMDR. SMDR likuiditasnya gimana? Cek. Please comment off chat Oraketo. Aku lagi mau discuss nih. Suaranya aneh ya dari situnya, dari app-nya begitu. SMGR wes tak bahas tadi Kelly. Intinya lagi di resisten nunggu SMGR, lagi di resisten nunggu retracement. Retracementnya kita bisa watch untuk buy on weakness atau swing trading. Ini ngebahas SMDR sekarang, Samudera Indonesia. Small money bukan smart money. Smart money yang tidak terlalu besar adalah gede nggak sih likuiditasnya? Oh ya, ada yang ngejawab gitu loh. Nggak ada yang jawab. Oke, aku jujur aku belum ngamatin likuiditasnya dia. Oke ya, bid overnya. Oke, kita lihat Akra. Akra ini gimana ya? Dia mantul dari supportnya 1570 tuh berkali-kali dari tanggal 21 Mei, 22, 27, 28, terus 5 Juni ya, 6 Juni. Ini kena terus berapa kali? Ada 5-6 kali kena di 1565 terus kemudian dia mantul. Jadi 1565 ini support kuat sih. Boleh sih ditungguin kalau kalian mau buy on weakness di situ. Dan sekalian kalau di bawah itu jadi batasin resiko. Oke. Oh iya, nggak bisa buka app, bener juga ya. Kan lagi nonton live. Likuiditas kecil tuh nilainya gimana atau ada range-nya? Jadi lot, jumlah lot itu di bid atau di offer, terutama di bid ya, dikali dengan nominal harga, dikali dengan harga sahamnya, terus dikali 100. Nah, tadi tuh aku lagi ngajarin anakku nih, dia lihat satu saham yang aku udah lupa kodenya apa, kodenya lucu sih. Dia bilang, aku kasih dia tugas, kamu lihat saham yang hijau, yang rame, terus kasih tahu coach, tim coach kita gitu loh, belajar. Dia bilang, ini banyak yang hijau mama, banyak yang merah mama hari ini. Yang hijau cuman ini, BBCA, SMGR doang gitu. Terus habis itu dia nemu satu saham hijau, kalau nggak salah MTWI atau apa ya. Tapi setelah dihitung, bid overnya tuh sekitar 10 jutaan aja, itu nggak liquid. Di bawah 100 juta tuh kita juga sebutnya nggak liquid sih. Oke? Pegas gimana jangka panjangnya? Kalau sektor komoditi kita jangka menengah aja ya, jangka pendek menengah. Ini habis bagi dividen, jatuh, ini normal banget. Jangka pendek dulu deh, dia bakalan turun sampai 13.90 untuk Pegas, and that's totally normal. Siapa di sini yang dapat dividen Pegas boleh tulis di sini, dapat dividen Pegas, dividen Pegas. Pertanyaan aku, kalian yang dapat dividen Pegas, kalian mau nge-hold atau mau jualan? Kalian mau hold atau mau jualan? Nutup gap kah? Ke atas? Enggak, ke bawah. Kira-kira bakalan jatuh sampai berapa?
bisa nggak sampai 13.20? Bisa. Ya, jadi buat kalian yang dapat dividen dari Pegas, ya siapkan dirimu, sektor komoditi itu liar bisa sampai 13.25. Oke, yang penting kalian siap. Sebelum beli saham dividen mesti udah siap dulu. Antam gimana kabarnya, nasibnya? Tadi aku bahas sektor metals. Harga nikelnya masih turun, bakalan bisa turun sampai 1145. View kita masih sama kok dari beberapa hari kemarin. Supportnya 1145. Ya, jadi kalau kalian nonton live, nonton update ginian, sektor komoditi itu analisis last month itu udah nggak berlaku lagi. Komoditi itu harus diupdate terus, minimal seminggu sekali lah gitu. Ya, jadi kayak gini, ini yang pekan lalu kita view-nya dia turun, ini masih akan turun. Oke, jadi 1145. GoTo gimana? Dia bilang GoTo nambah. Bentar ya, aku matiin komen dulu ya. Aduh, aku nggak mau sih. Ini tadi jatuh, volume transaksinya lumayan gede, meskipun abis itu ada yang ngeborong naik. Tapi saya nggak mau, sentimennya GoTo kemarin ditinggal sama founder-foundernya, itu buat saya tuh sangat tidak bagus sekali. Karena kalau satu emiten bagus, ya founder tuh mestinya stay ya. Terlepas dari dia mau exit, biasanya kalau emitennya bagus tuh mereka nggak akan exit semuanya. Logikanya kayak gitu. Atau mereka nge-buyback lagi di bawah. Nah, kalau founder-foundernya udah keluar, mereka profit taking di situ, profit taking dengan valuasi. Jadi ini loh, aku boleh ngomong gak sih? Aku ngomong ya. Jangan tersinggung ya buat kalian-kalian yang punya atau bekerja di perusahaan startup. Jadi kira-kira gini, ada dua macam perusahaan. Perusahaan yang pertama itu fokusnya adalah untuk cash atau profit. Nah, kalau perusahaan ini fokusnya adalah untuk mencari keuntungan perusahaan atau profit, maka itu perusahaan yang disebut dengan old company. Dimana old company itu kayak ya dipandang sebelah mata pada tahun 2021. Perusahaan kedua adalah perusahaan yang mengejar valuasi. Kebanyakan perusahaan yang mengejar valuasi ini, dia tuh masih bakar duit atau masih rugi. Tapi pengembangannya luar biasa. Ciri-cirinya adalah dapat investment terus. Dalam beberapa tahun pengembangannya sangat luar biasa. Saya nggak mengatakan ini tuh buruk, enggak. Dengan demikian, karena adanya investment dan pengembangan yang sangat masif, maka valuation perusahaan tersebut dianggap akan bertumbuh secara signifikan. Soal pengembangannya saya nggak ada masalah. Perusahaan-perusahaan kayak gini berkembang saya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah tujuan utama dari founder itu apa? Apakah setelah perusahaan ini berkembang jadi perusahaan yang valuasinya tinggi, dia masih akan tetap stay di situ mengembangkan? Atau dia akan exit? Kalau dia exit, berarti tujuannya memang mau dapetin cuan dari kenaikan valuasi itu doang. Ngegoreng valuasi perusahaan terus keluar. Exit. Kalau perusahaannya masih berguna, masih oke, masih baik, IPO di bursa juga harganya masih dijaga. Loh, bisa emang ngejaga di harga IPO? Siapa bilang nggak bisa gitu loh. Kalau memang niat ya bisa ngejaga di harga IPO. Semestinya seperti itu. Tapi kenyataannya banyak yang memilih untuk exit atau keluar. Nah, saya melihat bahwa tujuan seperti ini tuh, kalau menurut aku ya, idealisme aku itu nggak bagus karena ngerugiin orang banyak. Jadi, kalau kamu bikin perusahaan, ya ada dua pilihannya. Kamu mau cuan dari valuation-nya, rugi di awal, cuan dari valuation, atau kamu mau untung dari cash perusahaan tersebut. Plus, be smart kalau kamu investor saham yang membeli saham di bursa ya, di Bursa Efek Indonesia. Be smart dengan perusahaan-perusahaan seperti ini. Kamu mesti jelas tahu banget perusahaan itu gimana, laporan keuangan tuh penting kalau buat investasi jangka panjang. Perusahaan rugi, gak usah invest di situ. Kalau trading masih nggak apa-apa, tergantung technical dan likuiditas. Ini Ayo Hijau bilang Topet akan PHK 70% karyawan. Itu dari manajemen TikTok ya yang masuk ke situ. Dimana sebenarnya kalau PHK sendiri efisiensi itu aku melihatnya belum tentu jelek.
secara bisnis bisa jadi itu akan membuat perusahaan menjadi untung. Yang aku highlight negatif adalah founder-founder keluar. Itu aja ya. Makanya join Trading Academy. Thank you. Ya, kira-kira itu kesuwen. Seto, sabar oh. Biar mindsetnya masuk. Jangan buru-buru. Oke, indeks saya mau masuk ke sektor perbankan. Indeks keyakinan konsumen di Mei 2024 ini turun dibandingkan April kemarin. Artinya ekonomi agak-agak melemah. Terus kita juga lagi wait and see buat data penjualan retail. Kita wait and see buat data penjualan retail. Besok jam 10 pagi ada rilis data penjualan retail. Kita akan review juga saham retail nanti gimana. Terus kita lihat ya, saham perbankan. Ini ada yang nggak sabar, katanya Juni bisa hijau. Juni bisa hijau. Mari kita lihat BBNI gimana kabarnya ya. Kalau kita ngomongin hijau, itu artinya candle monthly. Kabarnya candle monthly bagaimana buat BBNI? Jangan lihat candlenya IHSG, karena candle IHSG sudah tidak tercermin dari chart perbankan aja, ada brand effect di situ. Nah, perhatikan BBNI, memang di bulan Juni ini kan udah mulai hijau ya. Jadi ini yang saya maksud. Kalau portfolio kamu ya aku nggak tahu tuh ya. Mungkin ada yang bilang katanya di bulan Juni bisa hijau, tapi portfolioku masih merah loh. Nggak tahu itu. Oke ya. Perhatikan di sini, ini BBNI. Di sini udah mulai ada hijau tipis di monthly chartnya. Di candlestick monthly chartnya di sini ini udah tanda reversal sebenarnya. Oke, terus di daily gimana? Dailynya BBNI ini masih akan sideways, potensi support terdekat di level 4410, ini support dailynya. Jadi kalau mau nawar pelit di area sini buat trading, kalau mau investing di area sekarang nyendok-nyendok udah boleh ya, beli nyicil-nyicil buat investing udah boleh. Terus kemudian Bank Mandiri Oke. Bank Mandiri, perhatikan di sini. Bank Mandiri ini lagi di resisten kuat juga. Dia bakalan ada potensi koreksi atau retracement. Supportnya di daily ada di 5775 saat ini. Koreksi bisa terjadi di 6000 atau di 5775. Thank you. Ya. Terus monthly-nya gimana? Kalau kalian nanya, "Wih, katanya Juni hijau, kok nggak hijau?" Ini loh hijau. Monthly-nya udah hijau. Monthly-nya BMRI udah hijau. Jadi apakah ini potensi jadi reversal? Nah, kita lihat di daily. Daily bilang belum. Daily bilang belum. Daily bilang belum sampai dia ketahan di 5750. Kalau dia jatuh lagi di 5750, itu artinya lanjut downtrend. Tapi kalau dia ketahan di 5750 terus mantul, berarti dia bakalan jadi sideways dan reverse ke atas. Sampai di sini dulu kira-kira bisa dipahami nggak? Buat BBNI dan BMRI. Jadi support-support batas bawah yang aku mention tadi itu penting ya. Jadi penting banget support 5775 buat BMRI, terus BBNI batas bawahnya 4400 itu penting. Oke, sekarang kita lihat ke BBCA. Gimana kabarnya BBCA? Satu-satunya yang dia paling sering bertahan di atas MA 200, kesenggol dikit MA 200-nya naik lagi. BBCA daily supportnya aku pasang di level 9000 aja deh. Kalau di 88 terlalu rendah banget kayaknya. Di 88 selama dia masih bertahan di atas 88, dia berarti akan ada potensi sideways dan reversal. Jadi 9000 ya buletin ya. Jadi tadi kalau BBNI supportnya berapa? Di 4400, BMRI di 5775. Kalau BBCA di 9000, hafalin angka-angkanya ini. Berarti selama di atas angka itu dia tidak melanjutkan downtrend. Di bawah angka itu dia lanjut downtrend. Oke, terus yang terakhir yang paling banyak ditunggu-tunggu adalah BBRI. BBRI perhatikan patternnya. Yang lain lagi di pucuk di resisten dan ada potensi turun.
Bedanya BBRI ini satu-satunya dari 4 big banks yang lagi di area support. Supportnya 4340. Benar-benar ini area yang nahan. Jadi ini menurutku area yang sangat murah sekali. Monthly chartnya BBRI ini satu-satunya yang candlenya sekarang masih merah tapi merah tipis. Nah, biasanya kalau udah muncul candle seperti ini tanggal 10 masuk pekan kedua bulan Juni, ini ada potensi reversal. Kalau turun kayaknya BBRI ini turunnya juga udah nggak banyak ya. Jadi BBRI buat yang punya hold aja dulu. Kalau buat yang trading, apakah bisa trading di 4340 kemudian mantul nanti sekitaran 4640 buat profit taking? Ya bisa-bisa aja. Kalau saya lebih nge-hold. Ini ada yang bilang BBRI aja nggak usah pusing. Hakul yakin apa tuh? Breeze. Oh, ada yang bilang tuh Breeze katanya ada yang mau jualan ya. Apa sih? Breeze dia bisa turun supportnya sampai 1995. Lain lagi dengan Breeze. Nah, kalau BBRI lagi di support, Breeze ini hari ini habis breakdown. Di 2160 breakdown, dia bisa menuju ke 2000. Jadi Breeze next levelnya di 2000. Breeze sekarang bukan sideways, Breeze masih downtrend ya, masih menuju 2000. Yuk kita lihat BNGA gimana kabarnya. Ini lucu ya, kalau aku lagi ngebahas saham perbankan, terus pada viewernya bisa naik tinggi gitu. Aku heran kalian bisa tahu dari mana ya aku lagi bahas saham banking terus masuk gitu. Bayang nggak sih Miss, kenapa beda sendiri? Apa nih? Yang AVG 4850 sebelum tahun depan sama apa ya? BNGA sebentar ya. Mau cepat hijau di chat. Salah, mau cepat hijau dibeli, tapi duitmu mesti sebanyak Pak PP. Muhammad dia tarik dana dari BRIS. Oke. Ya haknya mereka lah. Kita bisa memantau dari technical. BNGA bisa turun sampai 1650. Loh, bukannya supportnya 1700. Kalau pattern candlenya kayak gini, most likely dia bakalan jebol sih. Bisa sampai 1650. Dan BNGA sama Breeze ini menurut aku ya, ini bukan cuman saham investing, tapi BNGA dan Breeze ini termasuk saham yang bisa lebih di trading buat jangka pendek dan menengah. Jadi kalau trading itu lebih banyak cuannya di BNGA sebenarnya sama di Breeze, karena dia naiknya lebih cepat, tapi turunnya juga lebih cepat gitu loh. Maka dari itu BNGA ini kalau kamu mau trading, kamu boleh nawarnya agak-agak lebih pelit deh di 1650-an gitu. Oke ya. BNGA udah fair value kah? Kayaknya belum deh. BNGA itu kita lebih ngelihat teknikalnya. Banking jangan lupa PNLF, itu PNLF di M-Trade aja kali ya. Ini agak-agak breakdown PNLF-nya. Penin Life, Penin Financial. Kalau bankingnya di PNBN kali ya. Di PNBN. PNBN-nya masih bentuk flag. Cuman ini kayak gini, pattern kayak gini, ini likuiditasnya kurang oke. Biasanya kalau banyak ekor-ekornya atas bawah kayak gini, ini likuiditasnya kurang oke gitu. BBRI ada pengaruh nanti laporan keuangan Q2 turun nggak, NPL-nya tinggi. Itu udah terantisipasi dari kemarin-kemarin, udah anticipated tuh, udah predicted lah ya. Tapi kalau kalian takut, intinya belinya jangan banyak-banyak, itu aja. Jadi nominal tuh disesuaikan dengan kesiapan mentalnya. Oke? Bahas INKP dong, boleh nggak? Boleh banget. Singkat cerita ya, INKP-nya lagi slow down, dia belum breakdown. Tapi hati-hati, TKIM-nya udah breakdown. Nah, ini perhatikan, tadi pagi TKIM itu ada breakdown kayak gini. Candlenya jelek banget, terus dia ketahan naik, tapi tetap hindarin. Dan yang cuan di TKIM ya, aku percaya TKIM banyak yang cuan juga. Naiknya udah dari 22 Februari kemarin itu cuan berapa persen ya? Udah 36%. Kalian cuan nggak di Tekim? Keluar deh, mulai profit taking. Oke? BBTN gimana kabar? Sideways aja sih, supportnya 1225, 1200 yang kuat. BTN sih dulu. Saham Pak PP udah dibahas di awal banget. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa MV Start-nya masih tanggal 29 Juli, masih lama ya. Kayaknya kita mau bikin kelas baru deh yang gratis yang kalian bisa ikutin. Thank you semuanya, salam profit, see you tomorrow di morning briefing M-Trade.